Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Baik, sahabat sekalian, pecinta bahasa Arab, rahimakumullah. Alhamdulillah masih dalam program BINMIL, Belajar Ilmu Nahwu Metode Syamil. Kita masih membahas tentang penyebab mansubnya isim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas penyebab mansubnya isim, yakni keterangan sebab atau istilah nahwunya maf'ul li ajlih. Apa itu maf'ul li ajlih atau keterangan sebab? Yaitu isim yang digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Jadi kata kuncinya ada pada sebab terjadinya perbuatan. Sebagai contoh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa saja, kata Rasulullah, yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Nah, di sini imanan itu menjadi maf'ul li ajlih atau keterangan sebab. Jadi kalau ditanya, karena apa puasa Ramadan? Karena iman, karena dorongan iman. Nah, karena itulah imanan itu disebut maf'ul li ajlih atau keterangan sebab. Ini jurus 3. Kalau dia maf'ul li ajlih, maka i'rabnya akan mansub. Itu jurus 4-nya. Dan tanda mansubnya di sini fathah, ya. Ini jurus 5-nya. Karena jenis isimnya ini isim mufrad. Ya, itu jurus 2. Adapun ihtisaban ini ataf kepada imanan. Karena dihubungkan dengan waw ataf. Ya, karena imanan mansub, maka ihtisaban juga ikut mansub. Mansubnya juga dengan tanda fathah. Contoh lain, shallaitu imanan billahi. Saya sholat karena dorongan iman kepada Allah. Jadi sama ini dengan iman yang di atas. Kedudukannya adalah maf'ul li ajlih atau keterangan sebab. Nah, bagaimana cara kita mengetahui keterangan sebab dalam sebuah kalimat? Yang pertama, keterangan sebab itu ada setelah kalimat itu sempurna. Ya, sama seperti maf'ul fih seperti yang sebelumnya kita bahas. Kalimat sempurna itu bisa jadi subjek dan predikat atau subjek, predikat, objek. Kita kembali ke contoh di atas, ya. Nah, di sini man shoma ramadhana. Di sini sudah sempurna kalimatnya. Ada man sebagai mubtada, ya, isim di awal kalimat. Shoma ramadhana ini khobar mubtadanya. Ya, khobar mubtadanya berupa jumlah fi'liyah. Ya, ini diawali shoma, fi'il. Domirnya domir mustatir, domir yang tersembunyi. Diduga huwa. Ya, huwa itu kembali ke man. Nah, Ramadhana di sini maf'ul bih atau objek. Mansub dengan tanda fathah. Jadi kalimatnya sudah sempurna sampai Ramadhana. Lalu dilanjutkan dengan imanan sebagai maf'ul li ajlih. Demikian pula pada contoh shallaitu imanan billah. Kalimatnya sudah sempurna di shallaitu, saya salat. Ya. Meskipun sebenarnya ini kalau mau lebih lengkap lagi bisa ditambahkan shallaitu zuhra. Tapi kalau tidak disebutkan az-zuhra berarti ini salat secara umum, ya mutlak dia. Jadi shallaitu, saya salat. Nah, sudah sempurna kalimatnya, sudah ada subjek, yakni itu ada shallai sebagai predikat. Nah, imanannya sebagai maf'ul li ajli. Kemudian keterangan sebab itu menggunakan masdar dia. Sebagaimana sudah dipelajari dalam program Bismil, ya, masdar atau kata benda abstrak. Jadi contoh pada kalimat di atas imanan, ya, imanan yang cetak kuning ini, dia masdar, dia bentukan dari amana yu'minu imanan. Begitu. Seandainya ihtisabannya ini yang di depan, maka ihtisabannya menjadi maf'ul li ajlih.
Ihtisaban pun itu masdar. Dari ihtasaba, yahtasibu, ihtisaban. Ikut wazan ihtasaba berarti ta'ala. Baik, kemudian keterangan sebab adalah jawaban atas pertanyaan mengapa melakukan pekerjaan. Jadi pada contoh pertama, mengapa saum bulan Ramadan? Jawabannya karena imanan. Wahtisaban. Mengapa sholat? Jawabannya juga imanan. Nah, baik. Kemudian keterangan sebab itu merupakan amal-amal hati. Iman itu amal hati. Nanti kita tambah contoh-contoh yang lain ya. Jika diartikan, maka cocok diawali kata karena. Jadi, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Nah, itu. Sallaitu, saya salat imanan billah, karena beriman pada Allah. Karena dorongan iman. Nah, ini adalah contoh-contoh maf'ul li ajlih yang tadi disebutkan merupakan amal hati, ya, a'malul qulub. Contoh ikraman karena hormat, huznan karena sedih, khaufan karena takut. Nah, ini semua hormat, sedih, takut, ini amal hati. Dan dia ini masdar semua. Ikraman dari akrama yukrimu ikraman, ya. Huznan juga begitu, khaufan, khaufa ya khaufu, khaufan masdar dia. Kemudian hayaan, malu, ini juga amal hati. Rahmatan, ini juga amal hati. Hasadan juga amal hati. Nah, demikianlah materi tentang maf'ul li ajlih. Baik, ini ada latihan. Satu saya jadikan contoh. May yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillahi. May yashtari, siapa yang menjual nafsahu, dirinya. Jadi di sini mannya sebagai mubtada, khobar mubtadanya yashtari nafsahu. Jadi khobar mubtadanya berupa jumlah fi'liyah di awal dari fi'il, yakni yashri, menjual. Apa yang dijual? Nafsahu, jiwanya, ya, dirinya. Ini maf'ul bihnya. Kalimat sudah sempurna sampai di sini, sampai nafsahu. Nah, kemudian keterangan sebabnya berarti ini ibtigha'a. Ya, ibtigha'a dari ibtigha'a, yabtaghi'u ibtigha'an, masdar dari ibtigha'a. Mengharap, ya, ibtigha'a. Mengharap. Nah, berarti ini maf'ul li ajlih. Karena maf'ul li ajlih ini jurus 3, berarti jurus 4-nya dia mansub. Dan tanda mansubnya fathah ibtigha'a. Nah, tapi ini sekaligus mudhaf. Mudhaf ilaihnya mardati. Makanya tidak dibaca ibtigha'an. Seandainya tidak ada mardati, bisa kita baca ibtigha'an lillah. Misalkan begitu ya. May yashri nafsahu ibtigha'an lillah. Siapa yang menjual dirinya karena mengharap ridha Allah. Ya, langsung lillah. Nah, maka ini bisa dibaca ibtigha'an, tapi karena dia ini mudhaf, maka hanya dibaca ibtigha'a. Nah, mardati itu mudhaf ilaihnya. Sekaligus dia mudhaf bagi lafaz Allah. Nah, lafaz Allahnya ini sebagai mudhafun ilaih. Baik, sisanya antum cari keterangan sebabnya. Ini artinya sudah ada untuk membantu memudahkan mencari maf'ul li ajli. Semoga materi ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.